Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu materi alkena, dan sekarang kita akan melanjutkan ke materi alkuna. Nah, bagaimana materinya? Yuk kita simak video berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi dari alkuna. Yang pertama yaitu tata nama dari alkuna. Sebenarnya tata nama alkuna ini hampir sama dengan alkena. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya itu adalah yang membedakan di alkana, dan alkuna itu, kalau alkana itu belakangnya ada ana, kalau alkena itu belakangnya akhirannya ena, sedangkan kalau alkuna belakangnya itu akhirannya una. Jadi dari butuna, pentuna, heksena, heksuna. Nah, pokoknya gini-gini. Kalau alkena kan tadi kan butena, pentena, heksena. Kalau alkena kan butana, pentana, heksana. Kalau alkuna ini seperti ini. Sekarang kita melanjutkan tata namanya seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya kalian sudah paham alkena, maka kalian lebih mudah lagi memahami alkuna. Nah, di sini ada contoh soal slide ke berapa ini ya? Oh, slide ke 22. Ini slide 22 ya. Slide 22 ini ada seperti ini rantainya H3C, C, ikatan rangkap 3, C, CH. Nah, kalau alkena tadi kan rangkapnya 2 gini ya. Tapi kalau alkuna rangkapnya itu 3. Nah, ini yang membedakan alkana, dan juga alkuna. Selanjutnya, ini nggak apa-apa ya kalau misalnya kalian menulis CH3 juga nggak apa-apa, menulis H3C juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ikatan ini itu terikat pada atom C, bukan pada atom H. Jadi kalau kalian menulis ada cabangnya nih, misalnya ada cabangnya gini, kalian tulisnya di atom C-nya. Kalau misalnya ada H-nya ya, kalian tulis itu di atom C-nya ini, bukan di tengah, atau di atom H-nya. Begini. Tetapi kalian tulisnya itu di atom C. Cabangnya itu kalian tulis di atom C gini. Itu selingan ya, selingan buat kalian biar nggak salah nulisnya. Lalu kita lanjut yang pertama, yaitu pastinya kita menentukan rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya karena ini rantai lurus, maka otomatis inilah menjadi rantai terpanjang. Yang kedua, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menentukan penomoran. Kita menentukan nomor dari atom C. Karena ini rantainya di tengah, maka nomornya bisa dari kanan, mohon maaf, bisa dari kiri, ataupun bisa dari kanan. Ini sama aja, ini juga benar, ini juga benar, ya. Nah, selanjutnya yaitu kita berikan nama. Nah, yang pertama adalah nomor C yang berikatan pada rantai pada ikatan rangkap 3. Itu nomor terkecil dari C yang berikatan rangkap 3. Nah, karena nomornya ini 2 dan 3, maka yang paling kecil adalah 2. Nah, kita tulis 2, 1, 2, 3, 4. Karena di sini ada 4C, maka namanya menjadi butuna. Seperti ini ya, ini kalau rantai lurus seperti ini. Selanjutnya kita akan
melanjutkan rantai yang bercabang. Rantai bercabang ya. Ini ada di slide ke berapa ini? Ke-25. Di slide ke-25. Di sini contohnya yaitu CH3, CH2, CH, C, CH. Lalu di tengah sini ada cabang CH3. Nah, yang pertama kali kita tentukan jika ada struktur seperti ini, yaitu tetap sama adalah rantai utama atau rantai yang terpanjang. Nah, rantai yang terpanjang itu adalah yang ini, karena ini juga yang ada ikatan rangkap tiganya. Ingat, rantai yang terpanjang untuk alkena dan alkuna, yaitu kalian cari yang rantai tersebut terdapat ikatan rangkap tiga atau rangkap dua untuk alkena ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menentukan rantai yang terpanjang, yang kedua yaitu kita menentukan penomorannya. Karena seperti sebelum-sebelumnya juga, penomorannya ini dilakukan di atom C yang berikatan atau atom C yang memiliki rangkap 3 yang paling dekat dengan rangkap, ikatan rangkap, yaitu yang sini, ini 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya seperti alkena. Alkena juga penomoran dimulai dari atom C yang berikatan rangkap 2. Nah, sama seperti mohon maaf, bukan atom C yang berikatan rangkap 2, tetapi atom C yang dekat dengan ikatan rangkap. Nah, sama seperti ini alkuna juga penomorannya dimulai dari atom C yang dekat dengan ikatan rangkap 3, yaitu atom C yang nomor 1 atau yang paling kanan. Maka ini kita nomor 1 yang paling kanan, atom C yang paling kanan, dan nomor 5-nya adalah atom C yang paling kiri. Selanjutnya, setelah itu kita menentukan nama dari cabangnya ya. Ini karena CH3 berarti namanya metil. Lalu setelah kita sudah mengetahui nomor atom C-nya, kita juga sudah mengetahui cabangnya namanya apa. Selanjutnya kita akan menggabungkan dan menjadikan suatu nama. Yang pertama kita lakukan adalah nomor cabang dari nomor C yang mengikat cabang, yaitu 3 strip, nama cabangnya metil, strip, atom C yang dekat dengan rangkap 3 adalah 1, makanya 1 strip, 1, 2, 3, 4, 5. Maka pentuna. Nah, jadi namanya ini adalah 3 metil 1 pentuna. Gitu. Selanjutnya, Ibu juga akan mencontohkan lagi, di PPT ini belum ada, mencontohkan lagi kalau ada 2 cabang atau lebih ya. Oke, kita lanjutnya. Ini Ibu ada contoh dari struktur dari alkuna. Struktur ini mempunyai beberapa cabang dan juga cabangnya nggak cuma 1, tapi ada 1, 2, 3, ada 3 cabang. Nah, seperti apa penamaannya? Kita mulai dari rantai yang terpanjang, yaitu kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini ada 6 rantai, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga ada 6. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7. Maka rantai utamanya adalah yang lurus. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita menentukan penomorannya. Penomorannya dimulai dari atom C yang paling dekat dengan rangkap 3, ikatan rangkap 3, yaitu yang paling
kiri ya. Ini 1, 2, 3, 4, ini 5, kelihatan ya 5 di tengah, 6, 7. Nah, setelah itu, setelah mengetahui setelah mengetahui nomornya, selanjutnya kita akan mengetahui nama dari cabangnya. Yang pertama ini ada C2H5, yaitu etil. Di sini ada CH3, ada CH3A, yaitu metil ya. Kalau misalnya kita udah mengetahui data-data tersebut, selanjutnya kita menyusunnya menjadi nama dari rantai ini. Yang pertama adalah karena ini metilnya 2, maka namanya menjadi dimetil. Nah, dimetil ya. Oh, Ibu menambahkan satu lagi metilnya ya di sini. Taruh atas sini. CH3, satu lagi. Ini atom C nomor 4. Bisa kan ya? Bisa kok. Nah, ini karena metilnya ada 3. Ini ya, Ibu contohkan lagi, satu metil lagi. Berarti namanya adalah trimetil. Namanya trimetil. Ini namanya etil. Kalian pasti udah familiar dengan cabang ini. Selanjutnya, setelah sudah mengetahui semuanya, kita akan memberi nama rantai ini. Nah, beri namanya sama seperti alkana dan juga alkuna, yaitu yang pertama adalah nomor dari cabang. Nah, nomor dari cabang ini karena kalau tadi dimetil dengan etil yang alkena tadi, coba Ibu kasih fotonya lagi ya supaya kalian ingat. Itu kan D sama E kan duluan D. Maka yang ditulis dulu adalah yang dimetil. Nah, sekarang karena kita ada etil dan ada trimetil, kita urutkan dengan abjad ya, tetap. E dan T itu kan lebih dulu E ya, maka yang kita tulis dulu adalah yang etil. Nah, etil ini kan berikatan di atom C nomor 4, jadinya namanya 4 etil. Lalu metil, lalu kita tuliskan yang metil, kan ada 3, jadinya trimetil, dan nomor yang mengikat etil ini, mohon maaf, dan nomor yang mengikat metil ini ya. Ini yang C yang mengikat metil. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita tambahkan cabang metil, yaitu yang pertama adalah nomor atom C yang mengikat metil. Nomor 4, 5,5, karena 2 metil yang terikat di atom C nomor 5, maka ditulis 2 kali nomor 5-nya. Strip trimetil. Strip, ini nggak cukup ya. Ulang lagi. Tadi namanya 4 etil. Strip 4,55. 5,5 metil. Ini ya tadi ya. Mohon maaf ini. Trimetil. Strip trimetil. Nah, ini strip lagi. C yang mengikat cabang. C yang mengikat rangkap 3. Ini adalah C nomor 2. Berarti 2. Strip lagi. Ini C pada rantai utama ada 7. Berarti kalau 7 kan heksana ya. Berarti heksuna.
seperti ini nama dari, nah ini adalah nama dari ikatan rantai ini ya. Oke, nanti kalau misalnya besok ada soal keluar seperti ini, Ibu harap kalian paham ya. Seperti ini bisa dilihat lagi, bisa dipahami lagi, nanti bisa diulang-ulang lagi videonya. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa WhatsApp Ibu ya di nomor ini. Ini Ibu kasih nomornya supaya lebih mudah aja kalian kalau mau WhatsApp Ibu. Ada udah. Ini ya, ini kalian pahami lagi, coba dilihat lagi. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, diulang lagi videonya, atau kalau misalnya mau tanya, boleh tanya ke email Ibu atau ke WhatsApp Ibu aja. Nanti Ibu kasih nomor WhatsApp-nya di PPT ya. Oke, selanjutnya setelah rantai bercabang, kita akan membahas mengenai isomer. Nah, kita membicarakan mengenai isomer. Kalau isomer alkena, tadi kan ada 3 ya, ada isomer posisi, isomer rantai, dan isomer geometris. Sedangkan kalau untuk alkuna ini, hanya isomer posisi dan isomer rantai saja. Jadi, yang pertama yaitu isomer posisi. Ini di slide ke 28. Nih ya. Nah, ini akan Ibu perjelas lagi bagaimana isomer posisi dari alkunanya. Yang pertama, ini ada rumus molekulnya dulu, Ibu kasih tahu rumus molekulnya C5H. Kalau alkuna kan CnH2n-2 ya. Berarti kok C5 berarti H8 ya. C5H8. Nah, di sini ada C5H8, maka isomernya adalah yang berisomer posisi. Berarti isomer posisinya yaitu ini yang A, kita tulis C dulu ya. C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini C-nya ada 5. Selanjutnya, isomer posisinya misalnya di sini ada rangkap 3, maka ini perlu ditambahkan H. Yang di sini tidak perlu ditambahkan H. Ini H2, H2, ini H3. Seperti ini. Ini isomer yang pertama. Yang kedua, itu C. Karena ini dari sini, maka ini CH biasa ya, CH3. Ini CH, ini C di sini. Ini perikatan rangkap 3 di sini. Ini CH2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini CH. Udah, ini ya. CH2, CH2, CH. Nah, yang ketiga, ini masih bisa nggak ya kira-kira? Nah, ternyata kalau misalnya ini ada gini, CH3, CH2, C, C, CH, C, CH3. Nah, ternyata ini sama ini itu sama. Kalau ini dia berisomer posisi, benar berisomer posisi, sedangkan ini sama ini tidak berisomer posisi. Kenapa? Sama seperti alkena juga, karena kalau ini rangkapnya di sini dan di sini, kan aturannya kita menamakan rantai ini dimulai dari atom C yang dekat dengan rangkap 3 ya. Sedangkan kalau ini rangkap 3 di sini, maka penomoran kita mulai dari sini. 1, 2. Jadinya ini namanya 2 pentuna. Nah, sedangkan kalau yang di sini ini kan nomor 1. Berarti ini namanya
satu pentuna. Nah, kalau yang C ini karena rantai 3-nya di sini, maka penomoran kita mulai dari atom C yang di kanan. 1, 2, sehingga ini namanya 2 pentuna. Maka P dan C, poin P dan C ini adalah sama. Dan tidak bisa dikatakan sebagai isomer. Sama halnya yang Ibu kasih contoh satu lagi. CH2, CH2, ini C, CH. Nah, ini poin D ini sama seperti poin A karena kita penamaannya kita mulai dari atom C yang di kanan. Ini nomor 1, ini juga nomor 1. Maka namanya pun jadi 1 pentuna walaupun di kanan. Paham ya yang materi yang pembahasan ini Ibu sudah jelaskan berkali-kali, semoga kalian paham juga. Di Alkena juga Ibu sudah jelaskan. Nah, Ibu perjelas lagi di Alkuna. Maka isomer posisi dari Alkuna itu Alkuna hanya memiliki 2 isomer posisi saja. Bukan 4 atau 3, enggak, tetapi hanya memiliki 2 isomer posisi saja seperti ini. Kalau kalian mau ganti ininya di sini, ininya di sini, apa boleh. Tapi kalau misalnya rangkap 3-nya di sini dan di sini, itu nggak boleh. Itu ya, bukan nggak boleh, tapi kurang benar, kurang tepat karena tidak berisomer, karena mereka berdua tidak berisomer. Sedangkan yang ini adalah yang berisomer, gitu. Yang kedua yaitu kita ada isomer rantai. Isomer rantai. Nah, isomer rantai ini sama seperti tadi, CH3, CH, CH, C, ini C ya. C, C, H2, CH2, CH3. Ini satu pentuna berisomer rantai dengan, yuk kita buat, kalau misalnya di isomer posisi kan yang membedakan adalah posisi dari rangkap 3-nya. Sedangkan kalau isomer rantai sama seperti Alkuna, yang membedakan yaitu bentuk rantainya. Yang sini rantai lurus, nah berarti berisomer rantai dengan yang memiliki cabang atau ini CH, ini ya, posisi dari cabangnya sama. Ini C, di sini C, CH3, ini CH3. Nah, ini namanya 1, 2, 3 metil 1 butuna. Sedangkan yang ini 1 pentuna. Ya. Nah, ini yang membedakan adalah ini apakah ini merupakan rantai bercabang dari C5H8 dan ini merupakan rantai lurus dari C5H8 yang berisomer rantai. Seperti ini ya. Ini CH, ini CH, mohon maaf ini CH. Nah, seperti ini. Sudah paham ya membedakan isomer rantai dan juga isomer posisi. Kalau yang Alkuna isomer rantai dan juga isomer posisi, sedangkan kalau yang di Alkena itu isomer rantai, posisi dan juga geometri. Kalau di Alkana itu isomer saja, karena Alkana rantainya 1, karena Alkana itu ikatannya hanya 1, jadi dia bebas. Jadi dia enggak. Jadi kalau Alkana itu hanya isomer saja. Dia tidak ada isomer posisi atau isomer rantai karena ikatannya adalah ikatan tunggal.
Jadi yang ada isomer rantai dan isomer posisi itu alkena dan juga alkuna. Dan kalau alkena itu ada isomer geometrinya. Itu ini. Nah, ini apakah bisa kalau misalnya ikatan rangkap tiganya ini jadi di sini. Ini di sini ya. Ini apakah bisa seperti ini? Bisa nggak? Ini sama aja ya. Ini juga namanya. Bisa nggak? Kalau misalnya ibu pindah rantai tiga di sini, tapi cabangnya tetap ini bisa nggak kira-kira? Jadi 2 metil 1 butana? Nggak bisa ya. Kita lihat ini. Ini ada 3. Terus dia harus mengikat satu lagi di belakangnya. Tapi dia mengikat satu lagi cabang. Jadi tangannya ada 5. Sedangkan C itu hanya memiliki 4 tangan. Berarti dia tidak akan mungkin mengikat cabang. Gitu. Jadi ini sama aja kayak ini. Kalau misalnya pun dia mengikat cabang, pasti mengikat cabangnya itu di sini. Sedangkan kalau dia mengikat cabang itu di sini, namanya tetap sama 3 metil butana. Jadi intinya yang berisomer rantai dengan 1 pentuna itu hanya 3 metil butana saja gitu ya. Oke, kita balik lagi ke tata nama ya, karena tadi ibu ada yang kelupaan. Nah, kalau tata nama dari namanya sudah diketahui menjadi struktur. Kalau tadi kan struktur, ada strukturnya, kita memberi nama. Nah, sekarang yang dari nama kita jadikan struktur. Seperti apa contohnya? Di sini ibu ada misalnya. Nah, misalnya ibu ada nama ini 5 metil. Kelihatan ya? 2 heptuna. Nah, kalau ada seperti ini, maka kita tulis dulu kalau heptuna itu berarti C-nya ada 6 ya. Jadi kita gambar dulu C-nya. C 3, 4, 5, 6. Setelah sudah C-nya ada 6, lalu kita lihat metilnya ini. Kita lihat dulu ini. Yang kedua yaitu ikatan rangkapnya dulu ya. Ikatan rangkap tiganya di C nomor 2. Maka kita tentukan C nomor 2. Mau di sini atau mau di sini bebas. Kalau ibu di sini aja ya biar lebih mudah. Ini C rangkap 3 di sini. Ini C rangkap 3 di sini. Nih ya. Nah, ini C rangkap 3 di sini. Setelah itu maka nomornya kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini 5 metil. Maka cabangnya terikat di nomor atom C kelima. CH3. Nah, selanjutnya setelah ini rangkapnya sudah, metilnya sudah, dan kalian sudah yakin ini benar namanya 5 metil 2 heptuna. Yaitu kita beri hanya ini CH, ini nggak ada hanya ya, CH2, ini CH3. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sepertinya sudah selesai. Ini benar-benar yang selesai, yang terakhir. Kita sudah selesai mengenai alkana, alkena, dan juga alkuna. Oke anak-anak, kita sudah selesai ya membahas mengenai tata nama dan juga isomer dan ikatan kimia dari alkana, alkena, dan juga alkuna. Nah, alkuna tadi ikatan kimianya
hampir sama seperti Alkana, kalian bisa lihat di buku atau di PPT ya. Nah, untuk penjelasan tata nama dan juga isomer, lebih spesifik memang Ibu sengaja untuk menjelaskan di video karena Ibu berpikir akan lebih mudah menjelaskan ke kalian melalui video dibandingkan kalian harus membaca di PPT. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian masih ada yang kurang paham, masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan ke email Ibu atau ke WhatsApp Ibu. Nanti Ibu akan tambahkan nomor WhatsApp Ibu di PPT dan juga kalian bisa dapatkan tugas yang Ibu kasih itu ada juga di PPT tugasnya di Google Form berupa pilihan ganda. Gitu ya. Nah, jangan lupa belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.